Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati dengan NIM 209250118. Mahasiswi program studi administrasi bisnis International Women University. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada layanan digital Spotify di Indonesia. Alasan saya memilih topik ini karena saat ini layanan digital, khususnya Spotify, sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak yang belum mengetahui bahwa layanan tersebut itu juga dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, oleh karena itu, melalui penelitian ini, saya ingin menjelaskan bagaimana penerapan PPN pada Spotify. Nah, bagaimana mekanisme pemungutannya, serta dampak yang ditimbulkan bagi konsumen maupun pemerintah. Kalau kita lihat pada zaman sekarang itu, hampir semua aktivitas sudah beralih ke digital. Nah, termasuk saat mendengarkan musik juga. Music is my therapy. People think I say that because I like music, but it's more than that. Upset. Listen to music, mad. Listen to music. Fed up of your life. Listen to music. Bored. Listen to music. Dulu mungkin masih menggunakan radio atau penyimpanan lagu di handphone. Nah, tetapi sekarang cukup membuka aplikasi seperti aplikasi Spotify. Nah, karena pengguna Spotify itu terus bertambah, transaksi yang terjadi juga semakin besar. Nah, jadi hal yang membuat pemerintah mulai menyesuaikan sistem perpajakan agar transaksi digital dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Nah, saya memilih topik ini karena Spotify itu merupakan aplikasi yang sering digunakan, termasuk oleh mahasiswa. Mungkin banyak dari kita itu yang berlangganan premium. Nah, tetapi belum tahu dan belum menyadari gitu bahwa dalam biaya langganan tersebut itu sebenarnya sudah termasuk PPN. Nah, dari situ saya merasa topik ini itu menarik untuk dibahas agar kita bisa lebih memahami bagaimana aturan perpajakan yang diterapkan pada layanan digital. Nah, dari latar belakang penelitian ini, kita itu difokuskan pada 3 pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana PPN diterapkan pada layanan Spotify. Yang kedua, bagaimana proses pemungutannya yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa dampak dari kebijakan tersebut bagi pemerintah maupun bagi masyarakat sebagai pengguna Spotify. Tentunya, kebijakan ini tidak diterapkan begitu saja. Pemerintah pun memiliki dasar hukum untuk menjadi landasan dalam pemungutan PPN pada layanan digital. Nah, dengan adanya aturan tersebut, perusahaan digital luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memungut PPN sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Nah, jadi data yang saya gunakan ini bukan berasal dari hasil wawancara ataupun penyebaran kuesioner, melainkan dari berbagai jurnal, peraturan perpajakan, dan website resmi pemerintah
yang kemudian saya analisis sendiri. Spotify tersebut merupakan salah satu platform streaming musik terbesar di dunia. Pengguna dapat menikmati layanan secara gratis ataupun berlangganan premium untuk mendapatkan fitur tambahan. Nah, karena memiliki banyak pengguna di Indonesia, Spotify pun termasuk perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut PPN PMSE. Nah, untuk cara pemungutannya sebenarnya cukup mudah dipahami. Ketika pengguna membeli paket premium, sistem Spotify akan otomatis menambahkan PPN itu ke dalam tagihannya. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, Spotify kemudian menyetorkan PPN tersebut kepada pemerintah. Nah, jadi pengguna tidak perlu menghitung ataupun membayar pajak secara terpisah. Nah, sebagai contoh, jika harga langganan Spotify Premium sebesar Rp54.990, maka akan dikenakan PPN sebesar 11%. Nah, atau sekitar Rp6.049. Nah, jadi dengan begitu, total pembayaran yang harus dilakukan pengguna menjadi Rp61.039. Nah, kalau menurut saya, setiap kebijakan itu emang memiliki dampak. Nah, dari sisi pemerintah, penerapan PPN memberikan tambahan penerimaan negara sekaligus membuat sistem perpajakan menjadi lebih adil. Nah, sementara bagi konsumen, biaya langganan memang sedikit meningkat ya. Nah, namun kenaikan tersebut itu masih tergolong wajar. Nah, karena layanan yang diperoleh itu masih tetap sama. Nah, dari hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN pada Spotify merupakan salah satu bentuk penyesuaian sistem perpajakan terhadap berkembangnya ekonomi digital. Nah, melalui kebijakan ini, pemerintah dapat memperoleh tambahan penerimaan negara, sementara perusahaan digital juga memiliki kewajiban perpajakan yang sama seperti pelaku usaha lainnya. Nah, sebagai penutupnya, saya berharap kepada pemerintah dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan digital serta memperluas sosialisasi mengenai PPN pada layanan digital. Nah, dengan begitu masyarakat tidak hanya memahami bahwa adanya tambahan biaya ini pada saat berlangganan, tetapi juga untuk mengetahui bahwa pajak tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan negara. Baik, itu tadi pemaparan dari saya mengenai analisis penerapan pajak pertambahan nilai PPN pada layanan digital Spotify di Indonesia. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan gambaran dan menambah pemahaman mengenai bagaimana penerapan PPN pada layanan digital, khususnya Spotify. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian maupun pembahasan materi ini masih terdapat kekurangan. Nah, oleh karena itu, saya memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau belum dapat saya jelaskan secara rinci atau secara maksimal. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.